Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel gua, Adi Yulianto. Sebelum melanjutkan video ini, ada baiknya kalian untuk subscribe channel ini. Pagi ini gue lagi di jalan menuju ke kantor tempat kerja, lagi di jalan tol, dan ini masuk hari ke-3 Ramadan. Selamat menjalankan ibadah puasa buat teman-teman yang menjalankan. Semoga ibadah puasa kita tahun ini tuh lancar, pahalanya juga alhamdulillah bisa bertambah terus dan jadi pribadi yang lebih baik lagi. Tahun ini Ramadannya berbeda dengan tahun yang lalu. Kalau tahun lalu 2020 kan semenjak ada corona, sekarang pun juga masih ada corona. 2020 kita nggak boleh sholat taraweh di masjid, bahkan sholat Idul Fitri juga nggak boleh waktu itu kan tahun lalu. Ya, tahun sekarang alhamdulillah sudah boleh sholat tarawih di masjid, tentunya dengan prokes atau protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak dan segala macamnya. Alhamdulillah masih diperbolehkan untuk sholat tarawih di masjid, dan insya Allah mudah-mudahan nanti Idul Fitri juga tetap bisa dilaksanakan sholat berjamaahnya di lapangan. Jadi tidak sholat Idul Fitri masing-masing di rumah ya. Jadi di sini gue mau nostalgia sedikit, karena ini bulan Ramadan dan tahun ini juga kebetulan sama dengan tahun lalu adanya larangan untuk mudik alias tidak boleh pulang kampung dari pemerintah. Jadi tahun ini dipastikan tidak ada mudik lagi seperti tahun lalu. Jadi gue mau nostalgia sedikit tentang Ramadan di tahun-tahun yang jebot atau tahun-tahun dulu. Kalau dibandingkan sekarang, apa ya, Ramadan tahun lalu, tahun yang dulu-dulu tuh kayak lebih seru aja gitu. Dulu waktu gue Ramadan, pastinya masih ketika gue SMP ya, kalau salah SMP, SD, itu ada namanya pesantren kilat. Ini pesantren benar-benar kilat banget. Baru mulai pesantren atau udah selesai ya. Terus ada artis dadakan ketika selesai sholat taraweh, imam dan khotib tiba-tiba banyak banget fansnya dimintain tanda tangan. Terus ada yang nitip juga, nitip buku doang ke temennya, mintain tanda tangan ke imam atau ke khotibnya. Terus imam khotibnya itu udah kayak apa ya, udah kayak artis beneran lah, mendadak artis gitu, yang tiba-tiba mereka ngumpulin semua buku terus tanda tangan masing-masing. Itu pesantren kilat tuh kayak gitu dulu. Enggak, sekarang mungkin udah nggak ada ya pesantren kilat yang minta tanda tangan ke imam atau khotibnya gitu. Itu kalau habis sholat tarawih. Terus kalau pas tarawih juga dulu waktu masih SMP, SD, biasa pura-pura khusyuk sholatnya. Terus kalau pas sholat tarawih juga ada yang imamnya ketika sholat witir itu ada kan sholat witir itu kan 3 rakaat, biasanya 3 rakaat, tapi boleh 5 rakaat juga boleh, tergantung kebiasaan seperti apa. Nah dulu gua imamnya itu 3 rakaat sholat witirnya, jadi dibagi dua rakaat, 2 rakaat salam terus 1 rakaat salam. Nah yang 1 rakaat ini biasanya dipakai doa kunut setelah rukuk. Gue juga nggak hafal nih doa kunutnya seperti apa, cuma awalnya tuh kayak yang Allahumma gitu. Jadi Allahnya itu yang dia kencengin si imamnya, Allah
biasanya kan habis ruku kan sami Allahu liman hamidah, terus ketika mau sujud Allahu akbar. Nah dia bilang Allah. Nah buat yang nggak tahu tiba-tiba kan langsung sujud ya, udah kadung malu, ya udah sujud aja terus sampai si imamnya beres doa qunut, sampai si imamnya itu sujud lagi gitu. Jadi kita ngikutin lagi. Itu kadang berasa kayak di prank aja sama si imamnya. Harusnya ngikutin dia baca doa qunut, kita nggak tahu, tiba-tiba langsung sujud aja. Tapi sebenarnya kalau memang kejadian kayak gitu, kalian bisa berdiri lagi, ikutin si imam untuk dengerin dia baca doa qunutnya. Jadi nggak harus karena udah kadung sujud ya udah sujud aja terus, nggak bisa juga langsung berdiri lagi, karena langsung ingat karena adanya kesalahan, jadi bisa langsung dirubah. Itu sholat tarawihnya. Terus kalau Ramadan, kalau sahur ini kalau dulu nggak ada yang spesial lah, cuma kena prank aja lagi sama Kang Marbot masjid atau musola. Dulu pernah Ramadannya itu di kampung halaman bokap, daerah Jawa Tengah, di desa gitu. Jadi kayak bangunin sahurnya sama ngasih tahu kalau sahur udah selesai atau imsaknya itu lewat toa masjid atau toa musola. Ini si Kang Marbot itu bilang kayak gini, pakai bahasa Jawa. Bapak-bapak, ibu-ibu, waktu imsak tinggal 5 menit lagi. Dia jeda. Satu tarikan nafas, dia teriak dong, imsak. Panik dong. Dulu kan nggak tahu, belum dapat ilmunya kalau imsak itu bukan tanda berakhirnya sahur. Imsak itu adalah kayak peringatan awal, sebentar lagi mau masuk azan subuh nih. Dulu kan masih ilmunya masih cetek nih soal agama. Jadi ketika diteriak imsak, wah panik. Makanan yang sudah ada di mulut langsung diguyur pakai air minum tanpa dikunyah. Mantap betul. Terus untungnya alhamdulillah nggak keselak ya boy. Nah, ternyata sekarang kesini udah tahu nih ilmunya. Ternyata imsak itu adalah bukan waktu berakhirnya sahur, tapi imsak itu adalah sebagai pengingat atau peringatan untuk sebentar lagi tuh mau azan subuh. Jadi yang belum beres sahurnya untuk disegerakan, untuk diselesaikan sahurnya. Ini beresnya sahur itu adalah ya ketika azan subuh berkumandang, itu adalah selesainya sahur. Kalau sahur, terus kalau pas beres sholat subuh. Dulu gua Ramadan atau kecilnya itu gede untuk gua kecil dan gede di Mataram, di Lombok. Jadi kalau selesai sholat subuh itu kita gerombolan jalan-jalan pagi ke Jalan Udayana namanya, jalan protokol di daerah Mataram sana di Lombok Barat. Wah itu dulu zaman segitu tahun berapa itu ya, tahun 90-an aja. Mungkin kalau anak-anak sekarang yang sekarang gede tahun 90-an, masa kecil tahun 90-an pasti ingat lah. Petasan, mercon masih halal. Jadi kita tuh kalau jalan-jalan sehabis subuh itu sambil nyalain petasan, mercon, lempar ke. Jadi di jalanan protokolnya itu udah penuh sama sopekan-sopekan kertas dari si petasan ini. Ya ada juga dulu yang pesen kenakalan anak zaman dulu yang naruh petasan di ventilasi rumah orang. Itu ada teman gue yang melakukannya, gue lupa namanya,
Tapi itu kejadian waktu gue masih di Lombok. Itu gila sih, parah itu. Jadi bener-bener naruh di ventilasi kamar rumah orang, terus meledak. Panik dong, masa nggak panik? Kabur langsung, bubar. Nah, kalau pagi habis subuh jalan-jalan ke Udayana. Ntar agak siangan tuh, nah mulai dah cari-cari cara. Sama dulu masih anak-anak ya, bawahnya pengen main, wae. Akhirnya haus. Terus buat apa ya? Buat ngebasahin mulut ya pas kumur-kumur pakai air wudhu itu. Sore jam 4, setengah 5 turun ke lapang main bola. Pulang-pulang beduk maghrib. Wih, mantap tuh. Teman Ramadan tahun dulu tuh, tahun 90-an. Kalau sekarang kayaknya udah jarang ya. Ngabuburit pun juga kayaknya kebanyakan dipakai buat apa ya, nongkrong-nongkrong pinggir jalan ya. Dulu ngabuburit gue olahraga coy. Tidur. Ini hari ketiga Ramadan menuju kantor. Jalanannya hari pertama kedua tuh lancar banget. Ini hari ketiga agak tersendat dan kayak sepertinya udah kembali ke normal nih. Kayak hari pertama dan hari kedua tuh kayak banyak yang memilih untuk puasa di rumah dan berbuka di rumah. Nah, hari ketiga ini udah mulai agak macet di jalanannya, udah agak tersendat-sendat coy. Nah, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu dan nyalakan loncengnya. Dan kalaupun ada yang punya cerita-cerita ketika Ramadan tahun lalu, bolehlah komen-komen di kolom komentar. Nanti kita bahas bareng-bareng, atau gue coba bahas juga kalau itu memang bisa gue obrolin di sini. Mungkin segitu aja dulu video kali ini. Jalanan agak lumayan macet nih, jadi gue harus fokus dulu untuk di jalan. Buat teman-teman yang puasa hari ini, semoga lancar hari ini dan sampai di hari H nanti, sampai di hari kemenangan 1 Syawal, Idul Fitri. Semoga kita kembali ke fitrah lagi. Oke, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.